Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan. PP Muhammadiyah meminta Kementerian Agama segera mengambil tindakan untuk menginvestigasi Al Zaitun dan memberi sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti meminta Kementerian Agama segera membentuk tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Temui usai sholat Idul Adha, Abdul Mukti menilai Kementerian Agama memiliki wewenang untuk memberi sanksi. Maka Kementerian Agama dapat menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara atau bahkan mungkin pimpinan Al Zaitun. Tetapi kemudian ketika memang tidak ditemukan adanya masalah, ya hendaknya juga dikelirkan ke publik. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kian panjang, apalagi aksi saling lapor oleh sejumlah pihak ke Bareskrim Polri. Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, dilaporkan pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan ke Bareskrim Polri pada 27 Juni kemarin. Panji Gumilang dilaporkan menyebarkan ajaran sesat dan memberikan pernyataan kontroversial, salah satunya adalah Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Sementara itu, pihak NII Crisis Center dilaporkan balik oleh wali santri Pondok Pesantren Al Zaitun di hari yang sama. Dan sebelumnya, Panji Gumilang juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila dengan tuduhan penistaan agama. Terkait pelaporan tersebut, Kabar Eskrim Polri menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD serta melibatkan keterangan dari para saksi ahli. Tim Liputan, B-Universe. Sejumlah pihak melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan dua pelapor Panji Gumilang, ada Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, dan Ihsan Tanjung, Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ken dan Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Laporan Anda masuk pada tanggal 23 Juni lalu. Sejauh ini, seperti apa tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri? Ya, terima kasih para pemirsa semua. Perlu saya sampaikan bahwa kami dari Dewan Pengurus Pusat Forum Advokasi Pembela Pancasila datang ke Bareskrim melaporkan terkait dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang karena kami mencegah terjadinya benturan-benturan di lapangan. Maka oleh karena itu ini harus dibawa ke ranah hukum untuk membuktikan apakah Panji Gumilang dianggap benar atau salah. Nah, proses ini sudah berjalan sejak tanggal 23 Juni. Kami memberikan materi-materi yang kami duga termasuk konten yang terkait dengan penistaan agama. Nah, sejak tanggal 23 secara maraton kami sudah melakukan pendalaman dengan Mabes Polri. Dan terakhir kemarin saya diperiksa sampai malam untuk memberikan kesaksian, dan saya membawa 2 orang saksi untuk memperkuat laporan saya. Jadi sampai hari ini, menurut info yang disampaikan oleh penyidik kepada kami, proses yang sudah berjalan sudah memanggil MUI dan memanggil beberapa saksi untuk dimintain keterangan. Mudah-mudahan proses ini bukan termasuk kriminalisasi, tapi upaya untuk mencari, meredamkan eskalasi yang berkembang di masyarakat, sehingga kita fokus pada proses hukum yang sedang berjalan. Baik, sudah ada 3 orang saksi dari pihak pelapor yang diperiksa oleh Bareskrim Polri. Pak Ihsan, dalam laporan Anda ini, apa tepatnya pernyataan atau perbuatan Panji Gumilang yang Anda nilai memenuhi unsur penistaan agama? Ya, jadi laporan kami itu terkait dengan pasal 156A. Nah, 156A itu adalah terkait dengan penistaan agama. Adapun unsur-unsur yang kami sampaikan itu adalah beberapa pernyataan-pernyataan terkait dengan surat Al-Baqarah yang dikutip oleh Panji Gumilang secara tidak utuh. Nah, yang kedua adalah terkait dengan khatib perempuan yang akan disiapkan oleh Panji Gumilang, dan itu sudah ada fatwa nomor 38 tahun 2023 dari MUI yang mengatakan bahwa khatib perempuan itu adalah tidak sah. Ada 6 butir fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam fatwa 38 itu tentang tidak sahnya khatib perempuan.
Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kehadiran perempuan di saf pertama yang bercampur dengan laki-laki. Nah, ini adalah materi baru yang kami sampaikan, dan semalam ketika dalam pemeriksaan kami juga sedang menyiapkan materi-materi lain yang kemudian sedang kami coba untuk transkrip. Kenapa? Karena dalam proses hukum di kepolisian kita tidak bisa beropini atau hanya berita media yang kami berikan kepada penyidik, tapi harus dalam bentuk pernyataan resmi, sumber langsung, dan kemudian ditranskrip, sehingga kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang itu bisa kita jelaskan secara utuh kepada penyidik. Jadi itu adalah laporan awal dengan 3 materi, dan materi-materi lain yang sedang kami kompilasi, dan janjinya setelah liburan ini kami akan menyerahkan kembali bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Panji Gumilang. Baik, saya ingin tanyakan hal serupa kepada Mas Ken. Mas Ken, apa pertimbangan Anda membuat laporan serupa? Apakah mungkin ada poin-poin berbeda dari unsur penistaan agama yang tadi disampaikan oleh Pak Ihsan, sehingga mungkin laporan Anda ini bisa melengkapi laporan yang sebelumnya sudah masuk? Ya, di samping kami melaporkan Panji Gumilang karena untuk menghentikan langkah dolim Panji Gumilang, kami juga pengen memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus berbuat minimal untuk menghentikan, dan salah satunya adalah upaya hukum. Dan kami juga berharap ini pemerintah tegas dalam hari ini cepat merespon. Kami juga mengapresiasi langkah Pak Mahfud MD dan Wapres yang segera memerintahkan agar segera diselesaikan. Jadi ini di samping laporan, kami pengen menyampaikan ke publik bahwa ini fakta kok. Ini terjadi, bahkan sudah terjadi 30 tahun. Jadi awal berdiri Al Zaitun ini dipimpin Panji Gumilang, dan waktu itu ada Imam Supriyanto juga 93. Jadi 1993, 94 itu yayasannya legal, dibangun keseluruhan 96, diresmikan 99. Jadi dari tahun 93 sampai 2023 ini kan 30 tahun. Waktu yang tidak sebentar, dan korbannya bukan hanya ratusan. Korban NI itu jumlahnya jutaan. Menurut anaknya Kertoswiryo, Sarjono Kartosuwiryo almarhum yang belum lama meninggal, itu sudah 2 juta lebih anggota NI. Jadi ini menarik, karena kalau bicara Al Zaitun ini mereka pintar sekali. Jadi bagaimana mengelabui masyarakat, bahkan mengelabui para pejabat. Gerakan NI yang sejatinya adalah makar, mendirikan negara dalam negara, dibungkus apik dalam sebuah pondok pesantren. Bahkan mereka menggunakan konsep toleransi, perdamaian, dan ini memang diajarkan sudah dari dulu. Dan ini hanya sebenarnya telat saja. Kalau sebelumnya kan sudah diajarkan jelas oleh temannya Panji Gumilang, namanya Ahmad Musodik. Nah ini kan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan juga dipadu di sini, persis dengan Ahmad Musodik. Jadi penggabungan beberapa agama menjadi satu, sinkretisme agama. Jadi Isa Bugis itu ada ajaran bagaimana mempersatukan beberapa agama, makanya nggak heran. Kalau di Al Zaitun ada agama lain, termasuk ada salam agama lain gitu kan. Jadi nggak heran, karena memang perpaduan. Dan di sana ada namanya Isa Bugis, itu dosa bisa ditebus, ada baiat, dan ini banyak sekali penyimpangan yang ada sejatinya. Cuman ini kan di Al Zaitun ada 2 struktur. Yang pertama teritorial, jadi pengurus NI dan pengurus Al Zaitun sama-sama satu rumah, ibaratnya satu wadah, tapi beda tempat. Ini yang akhirnya masyarakat bingung. Nggak mungkin lah ada NI di Al Zaitun, wong dia kok toleransi, kok menerima perbedaan. Nah ini yang kita pengen tampilkan kepada publik, bahwa ini satu paket sejatinya, NI dan Al Zaitun seolah-olah dipisah, nggak ada hubungan. Jadi kita pengen sampaikan kepada publik, nanti teman-teman yang menjadi korban, karena kami di NI Crisis Center juga menerima laporan dari masyarakat. Kemarin paling banyak yang kita baiat ulang untuk setia kepada NKRI. Terakhir paling banyak itu yang paling sukses kita mengadakan acara ini di Sumatera Barat. Ada 1.157. Korban yang Anda maksud ini, Mas Ken, seperti apa? Apa kerugian yang dialami oleh yang Anda sebut sebagai korban? Ini bukan hanya masalah ajaran. Kerugian masyarakat Indonesia, terutama yang menjadi korban NI, adalah ini kejahatan kemanusiaan yang lengkap. Kenapa? Orang yang sudah bergabung, ini bedanya dengan komunis. Komunis kita melihat sudah jahat sekali, Mbak. Tapi yang dibantai adalah orang yang di luar kelompok. Kalau NII, Negara Islam Indonesia yang berpusat di
Indramayu di Al Zaitun, Jawa Barat ini, orang yang sudah bergabung di sana akan dihancurkan ekonominya. Orang harus berinfak, menjual barang yang dimiliki, termasuk jual tanah, jual rumah untuk infak, untuk sebagai perjuangan negara Islam. Karena Al Zaitun sedang membangun, maka jamaahnya harus totalitas. Jadi dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya. Orang yang sudah bergabung akhirnya mengkafirkan semua orang, bukan yang hanya beda agama. Walaupun realisasinya mereka antara ideologi dan realitas berbeda. Ideologinya anti Pancasila, anti perbedaan, tapi motonya toleransi, perdamaian. Ini untuk menipu, takiyah atau menyembunyikan jati diri. Jadi sejatinya ketika sudah bergabung, mereka dihancurkan akidah dan akhlaknya, mengkafirkan semua orang, bahkan orang tua juga dikafirkan. Jadi rusak akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Orang harus berhenti dari kuliahnya, dari kerjanya, dari aktivitasnya, fokus untuk membantu Al Zaitun. Baik, Jadi Mas Ken, Anda dilaporkan balik oleh lebih dari 100 wali santri Ponpes Al Zaitun yang menyebut pernyataan Anda soal Ponpes Al Zaitun memperbolehkan zina ini sebagai hoax. Ada tanggapan, Mas Ken? Kita menghormati proses hukum, karena kita sebagai warga negara adalah yang taat hukum. Dan kita juga menghormati aparat, karena setiap orang punya hak yang sama. Kalau justru laporan tidak terima, nanti aparat kesalahan. Jadi kita menghormati proses hukum yang ada. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, saya ingin konfirmasi, artinya yang Anda laporkan ini memang adalah Panji Gumilang secara perorangan, atau apakah ada pengurus Ponpes lain yang juga dilaporkan? Ya, jadi mungkin agenda saya tidak persis sama dengan Mas Ken ya. Kalau Mas Ken mungkin terkait dengan urusan-urusan lain selain kemudian urusan dugaan penistaan agama. Kalau saya betul-betul berangkat dari kekhawatiran para ulama ketika memanggil saya, para ulama menyampaikan bahwa Pak Ihsan, ini saatnya Pak Ihsan turun untuk membuat laporan. Kebetulan saya sering diminta menangani masalah-masalah hukum terkait dengan urusan-urusan para ulama itu. Nah, ketika saya menganalisis peta masalah dengan para ulama itu, yang saya bicarakan adalah bahwa eskalasi meningkat dengan viralnya pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang kemudian itu makin diviralkan. Panji Gumilang bukan berhenti, tapi bahkan setiap hari dia membuat statement yang kemudian makin meresahkan. Yang kedua, ketika keresahan-keresahan ini mulai muncul, kita melihat pergerakan massa. 3.000 orang demo di depan Al Zaitun dihadapi oleh 10.000 orang. Kemudian 10.000 orang demo di Kementerian Agama, dan seterusnya. Nah, kalau ini dibiarkan, para ulama mulai gelisah. Baik. Proses sedang berjalan di Pemda Jawa Barat. Tapi tapi kita harus tahu bahwa proses administratif itu tidak dapat menghentikan atau mencegah Panji Gumilang untuk berhenti berkuar-kuar di media massa, di media sosial. Oleh karena itu kami mengambil langkah hukum dengan maksud dan tujuan, ketika saudara Panji ini ditetapkan jadi tersangka, maka kesempatan dia untuk berkuar-kuar itu akan semakin berkurang, sehingga potensi kerusuhan di lapangan itu bisa kita cegah, Mbak. Itu yang maksud itu. Baik. Iya, Mas Ken, kalau kemudian kita berhipotesa jika nantinya laporan ini ditindaklanjuti, kemudian Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan sebagainya, siapa kemudian yang harus bertanggung jawab? Siapa yang kemudian bisa memastikan bahwa tidak ada lagi dalam tanda kutip ajaran menyesatkan di Ponpes Al Zaitun ini? Ya, ini menarik, Mbak. Walaupun sudah diproses Panji Gumilang, seluruh yang ada di Al Zaitun kan memang terkait NII. Santri yang di sana memang ada santri yang non-NII. Jadi di Al Zaitun ada santri, istilah santri dalam dan santri luar. Santri dalam adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Santri luar adalah santri yang orang tuanya bukan anggota NII. Jadi jumlahnya yang santri luar sangat kecil. Sekitar 80-90% bahkan. Sedikit sekali dibanding dengan santri yang orang tuanya NII. Kalau santri luar biasanya kita kategorikan sebagai korban promosi Al Zaitun. Jadi orang yang melihat pesantren megah biasanya anak-anak pejabat karena biayanya mahal. Melihat pesantren bagus, lengkap fasilitasnya, sekolahin ke sana kan, nyantri di sana. Ini yang terjadi ketika santri luar ini didekati dengan doktrin-doktrin NI, ini yang akhirnya banyak mental. Ada yang akhirnya sampai stres, depresi, bahkan gila. Jadi ini yang menurut saya punya kerja ekstra. Nanti ketika ditindak Panji Gumilang, saya berharap Kementerian Agama beserta kementerian terkait ini punya kerja ekstra. Bukan hanya diganti gurunya,
tapi juga ibarat gelas yang sudah berisi kopi. Kopinya itu bukan diisi air putih, tapi dikosongkan dulu gelasnya, diganti dengan air yang baru. Kalau perlu diganti menjadi kuning Universitas Indramayu atau apa gitu kan. Jadi bukan seperti hal yang sekarang, karena ketika masih hanya orangnya itu, orang tuanya juga masih ada di situ, ini nggak akan berubah. Baik. Jadi nanti akan tetap kredit keruh gitu, Mbak. Baik, masih banyak PR-nya tentunya, bukan hanya proses hukum terhadap Panji Gumilang, tapi bagaimana nanti memang Ponpes Al Zaitun ini bisa diambil alih oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki polemik yang sudah terjadi. Terima kasih Mas Ken dan juga Pak Ihsan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, usai azan maghrib, Berita Satu Utama masih akan kembali, tetap bersama kami.